Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 lebih 42 menit guys di tanggal 13 bulan Desember 2022 di hari Selasa guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk pergerakan global crypto market hijau ya, lumayan meskipun tidak terlalu signifikan pergerakannya. Naik di 0,94% guys. Dan tentu saja ini karena kontribusi dari beberapa altcoin juga ya. Dan bisa kalian lihat di sini untuk Bitcoin mengalami kenaikan di 0,54%, Ethereum di 1,14%. BNB ini masih turun guys di 5,38% karena ini menyusul adanya isu ya dari pihak auditor yaitu si Mazars, di mana Mazars ini diklaim atau dinilai oleh para analis itu sebagai auditor yang kurang kredibel guys. Sehingga apa yang dilaporkan oleh Mazars ini bahwa reserve dari Binance ini bagus, ini masih dipertanyakan guys ya. Khususnya untuk liabilitas dari BNB itu sendiri ya, atau Binance guys. Nanti kita akan coba baca informasinya. Dan untuk SRP ini ada kenaikan di 1,31%, Dogecoin juga naik ya di 1,20%, Cardano masih merah, Polygon, Polkadot, Litecoin ini hijau guys ya, lumayan banget. Nanti kita akan coba bahas tentang Litecoin ini guys, karena beberapa hari kemarin ini kenaikannya cukup signifikan banget ya, padahal market itu hampir semuanya merah ya dan mengalami bearish, tapi Litecoin ini malah naik guys ya. Begitu juga dengan Solana, Uniswap, Avalanche ini hijau ya, meskipun tidak terlalu signifikan. Dan selanjutnya kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai yang ada di grafik ini bisa kalian lihat ya, bahwa untuk close candle kemarin ini hijau dan itu bagus banget guys. Ini dilihat dari time frame daily. Tapi sekarang masih ada koreksi dulu untuk candlenya, jadi masih berwarna merah. Tapi ini biasanya ya kalau kemarin itu hijau, kemudian ada seperti bentuknya seperti ini nih ya, candlenya, maka tekanan belinya ini akan lebih besar guys. Dan tentu saja ini kita targetkan di area ungu ya, dan semoganya ini akan terus berlanjut trennya. Dan tentu saja tren ini didukung oleh beberapa informasi yang bullish ya tentang Bitcoin ini. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa ya update terbaru dari pergerakan harga Bitcoin ini guys. Kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama, datang dari dailyhodl.com guys. Nah, ini yang seperti yang tadi saya bilang, untuk informasi Litecoin ya dengan kodenya LTC ini menampilkan perilaku khas bull market guys, menurut analis kripto teratas guys. Nah, kita baca informasinya. Jadi seorang analis kripto yang diikuti dengan cermat mengatakan bahwa jaringan pembayaran peer-to-peer Litecoin ini terus terlihat bullish ya, meskipun ada aksi harga sideways selama beberapa minggu terakhir. Dalam pembaruan video terbaru, pedagang kripto dengan nama samaran Don Alt ini mengatakan bahwa Litecoin mungkin baru saja bersiap untuk langkah berikutnya melawan Bitcoin guys. Nah, ini keren ya. Seperti yang bisa kalian lihat ya dalam grafik ini adalah time frame weekly dari Litecoin guys, yang bisa terlihat kenaikannya cukup signifikan banget ya dalam beberapa minggu terakhir. Dimana kalau kalian lihat sekarang ini memang pasar lagi bearish ya, tapi Litecoin ini malah menunjukkan kenaikannya yang cukup signifikan banget. Jadi pada saat penulisan, pasangan Litecoin Bitcoin ini berpindah tangan ya, atau berada di harga sekitar 0,004375 Bitcoin atau sekitar 74,06 dolar ya per Litecoin terhadap Bitcoin guys. Naik hampir 155% dari level terendah tahun 2022 sebesar 0,001716 Bitcoin atau sekitar 29,05 dolar guys. Ahli strategi melanjutkan dengan mengatakan bahwa Litecoin menunjukkan kekuatan relatif dibandingkan dengan aset kripto lainnya. Namun dia mengatakan dia mengharapkan altcoin untuk diperdagangkan sideways setidaknya 1 atau 2 minggu lagi sebelum mulai naik lagi guys. Jelas ketika Anda memiliki sesuatu yang benar-benar kuat selama 5 atau 6 minggu, ada saatnya hal itu berjalan menyamping. Paling-paling jelas juga ada saat-saat itu menjadi gila. Ketika Anda menggandakan pada dasarnya dan kemudian Anda menarik kembali 30%. Tapi dalam kasus ini itu adalah penarikan yang sangat dangkal pada pasangan Bitcoin, jadi saya tidak terlalu khawatir tentang itu dan saya juga tidak terlalu peduli dengan kecepatan. Saya perkirakan ini akan berlangsung selama 1 atau 2 minggu ke samping sebelum Anda mendapatkan langkah selanjutnya. Jika Anda mendapatkan langkah selanjutnya, jadi saya tidak terlalu khawatir, kata analis tersebut guys. Litecoin sedang diperdagangkan di harga 74,12 dolar ya pada saat penulisan ini, turun lebih dari 40% ya dalam 24 jam terakhir ini guys. Tapi kalau kita lihat ya dari pergerakan candle weekly-nya ini cukup signifikan banget guys.
Selanjutnya, informasi datang dari QZ.com guys. Di sini diinformasikan bahwa proof of reserve dari Binance ini hanyalah kotak hitam lainnya guys. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika pasar kripto yang lagi meleleh ini ya, Binance muncul sebagai antagonis utama sekaligus penyelamat pasar. Pertukaran memulai menjalankan yang menumbangkan saingannya yaitu FTX, dan sejak itu berjanji untuk membantu menyelamatkan perusahaan kripto yang sedang berjuang. Binance juga memimpin dalam menawarkan untuk membuktikan kepada pelanggannya dan pasar yang lebih luas bahwa ia memiliki aset yang dikatakannya yang dikenal sebagai proof of reserve. Secara khusus, Binance mengklaim bahwa mereka melakukan audit bukti cadangan atau pohon Merkle yang merupakan cara kriptografi untuk mengumpulkan data blockchain dan membuatnya lebih mudah diakses. Sekilas, rincian aset dan liabilitas Binance menunjukkan lubang sekitar 245 juta dolar. Namun, auditor Binance yaitu Mazars ini mengklaim bahwa ini karena Binance memiliki jaminan untuk meminjamkan Bitcoin yang berada di luar ruang lingkup audit, guys. Mantan regulator SEC John Stark memberitahu Decrypt bahwa ada beberapa tanda bahaya dengan audit tersebut, termasuk menggunakan Mazars, alih-alih firma audit 4 besar, dan dapat mendikte persyaratan audit. Mazars juga tidak mengeluarkan opini resmi ya atas efektivitas audit yang dilakukannya. Masa depan keuangan Binance juga dipertanyakan karena Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ menimbang tuduhan pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi pertukaran, menurut sebuah laporan baru di Reuters. Pengacara bursa diduga berbicara ya dengan DOJ tentang kemungkinan mengadakan kesepakatan pembelaan untuk eksekutif bursa, termasuk CEO Changpeng Zhao. Alih-alih mendeda bursa, Binance tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Quartz. Jadi sekarang itu memang lagi ramai guys, di mana Binance ini sepertinya lagi diserang oleh orang-orang ataupun berita-berita yang bisa dibilang feud guys. Dan ada juga beberapa orang ataupun analis yang bilang ini sebagai wujud balas dendam dari SBF guys, karena kejatuhan FTX kemarin. Karena kita tidak memungkiri ya, salah satu pemicu kenapa FTX kemarin jatuh itu karena Binance ya yang melakukan withdraw token FTT-nya yang sangat besar banget, sehingga memicu orang panik ya untuk menjual FTT-nya, sehingga harga FTT itu jatuh sampai dasar guys ya. Dan banyak di luar sana berita-berita ya yang menyatakan bahwa proof of reserve dari Binance ini dipertanyakan, khususnya untuk liabilitasnya ya. Dan sebenarnya Changpeng Zhao sudah sering memberikan komentarnya ya, atau merespon kabar-kabar tersebut di Twitternya khususnya. Kalau kalian mengikuti ya, dia bilang sendiri sebenarnya kenapa sih mereka itu kok gak yakin gitu dengan apa yang dia sampaikan atau dia publis gitu. Padahal Binance sendiri sudah memberikan solusi yang bisa dibilang tuh cukup signifikan banget ya, untuk memberikan suatu transparansi ya terhadap exchange Binance itu sendiri guys. Nah, meskipun demikian ya, terlihat di sini adanya kepanikan dari para investor ya, khususnya mungkin orang yang merasa ketakutan atau takut FOMO jika nanti terjadi penjualan besar-besaran terhadap BNB khususnya ya. Di sini terlihat adanya tekanan jual yang cukup signifikan ya selama mungkin 3 hari terakhir, di mana BNB ini turun lumayan dalam ya kalau kita lihat di sini, dan ini bisa kita anggap suatu kewajaran ya karena situasi market kripto yang masih belum jelas guys ya, apalagi dengan adanya kejatuhan FTX kemarin, dan tentu saja dengan penyerangan atau feud-feud tentang Binance ini yang beredar di media sosial ini ya, akan membuat orang semakin takut juga guys. Makanya aksi jual dari beberapa investor BNB ini mungkin tidak akan terhindarkan guys ya. Nanti kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa, karena di sini CZ pun tidak diam saja ya. CZ berusaha untuk meyakinkan para pelanggannya khususnya ya untuk tetap yakin dan tetap merasa bullish ya, jangan khawatir dengan feud-feud yang beredar, karena CZ sendiri akan selalu memberikan update-update terbaru ya dari apa yang akan dia lakukan ataupun inovasi yang akan dia lakukan untuk lebih meyakinkan ya bagi para pelanggannya bahwa Binance ini sehat guys. Oke, jadi ini menarik ya kalau mengikuti perkembangannya. Dan kita langsung saja menuju informasi berikutnya, datang dari theblock.co, di mana regulator Bahama ini menyelidiki penarikan klien FTX. Ini menurut Bloomberg ya. Jadi apakah eksekutif FTX berperan atau tidak dalam penarikan klien yang terjadi setelah bursa melihat asetnya dibekukan, sekarang sedang diselidiki ya oleh otoritas Bahama. Menurut Bloomberg News melaporkan, mengutip dari sumber.
Mantan CEO dan salah satu pendiri FTX, SBF, diwawancarai di kediamannya ya di Nassau beberapa kali oleh penyelidik dan kata sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg. Penyelidikan berusaha untuk lebih memahami jika Bankman-Fried dan co-founder Gary Wang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam transaksi tersebut, guys. Otoritas Bahama sedang mempelajari hubungan antara FTX.com yang terdaftar secara lokal ya sebagai FTX Digital Markets dan firma perdagangan saudara dari Alameda Research. Bankman-Fried diatur untuk memberikan kesaksian virtual ya sebelum kongres besok dan memilih untuk tidak hadir secara langsung sehubungan dengan apa yang dia katakan sebagai jadwal kepadatan, guys, atau dia sibuk gitu intinya. Nah, sehubungan dengan ini, sesuai dengan berita dari BankCrypto.com, guys, Sam Bankman-Fried ini akhirnya ditangkap, guys, dan didakwa dengan tuduhan penipuan serta pencucian uang, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi setelah beberapa pendekatan media, mantan CEO FTX Bursa ini gagal ya, yaitu Sam Bankman-Fried ini telah ditangkap dan di sini otoritas Bahama dan Amerika Serikat menjelaskan penangkapan tersebut, guys. Pendiri pertukaran kripto FTX yang bangkrut telah ditangkap sesuai laporan dari kepolisian kerajaan Bahama. Di sini pihak berwenang Bahama mencatat pernyataan pada 12 Desember yang menjelaskan perkembangan yang signifikan sesuai dari statement dari Attorney General of the Bahamas ya. Ini kalian bisa baca sendiri di sini, guys. Di mana penangkapan tersebut menyatakan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried ini menyusul penerimaan pemberitahuan resmi ya dari Amerika Serikat bahwa telah mengajukan tuntutan pidana terhadap SBF dan kemungkinan akan meminta ekstradisinya, guys. Perkembangan ini menggerakkan kripto Twitter dengan berbagai sumber mengonfirmasi perkembangan tersebut, termasuk otoritas Amerika Serikat. Pada 13 Desember, Damian Williams sebagai pengacara Amerika Serikat untuk distrik selatan New York men-tweet membenarkan penahanan SBF ini. Penangkapan itu berdasarkan dakwaan tertutup yang diajukan oleh distrik selatan New York atau SDNY. Di sini, pihak berwenang berharap untuk membuka segel dakwaan dari SBF ya di pagi hari dan akan berbicara lebih banyak pada saat itu. Tulis tweet tersebut ya, seperti yang dilansir di US Attorney SDNY Twitter. Tuduhan penyitaan termasuk penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, penipuan sekuritas, konspirasi penipuan sekuritas, dan pencucian uang, sebagaimana dicatat oleh New York Times. Meskipun waktu penangkapan tetap menarik, seperti yang dilaporkan Bain Crypto, Komite DPR Amerika Serikat yang dipimpin oleh Ketua Komite Maxine Waters menjadwalkan sidang investigasi untuk pertukaran yang gagal pada 13 Desember. Chief Executive saat ini John J. Ray ketiga akan bersaksi di depan panitia dalam kesaksian yang dibagikan oleh Ray pada 13 Desember. Dia menyalahkan kegagalan FTX pada kurangnya laporan keuangan hingga kegagalan total kontrol internal atau tata kelola apapun, guys. Sam Bankman-Fried tampaknya tidak terpengaruh ya oleh potensi hukuman penjara muncul dalam banyak wawancara dan ruang Twitter baru-baru ini. Dia bahkan membalas beberapa spekulasi terkait penipuan yang dilontarkan kepadanya. Dalam narasi terbaru, anggota inti dari pertukaran FTX yang gagal menjalankan grup obrolan eksklusif bernama Wire Fraud. Jadi akhirnya SBF atau Sam Bankman-Fried ini ditangkap, guys. Dan semoga ini menjadi langkah yang bagus ya untuk segera membongkar sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kebangkrutan FTX kemarin. Karena ini disinyalir adanya suatu konspirasi ya dari beberapa orang, bahkan sempat kemarin itu disinyalir juga ya berhubungan dengan Gary Gensler ya sebagai perwakilan dari SEC, guys. Dan itu juga masih menjadi pertanyaan dan ini cukup menarik untuk diikuti ya. Dan kalian bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di dalamnya. Dan kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.